Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life. To the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabar? Tentunya bersama aku Filipus Adimas dan Dengan aku, Alia. Viewers, kita bertemu lagi dan seperti biasa setiap hari Philip dan Alia akan menyajikan berbagai informasi yang paling fresh dan up to date semua untuk viewers setia Daily Lifestyle. Anyway, untuk sekarang nih ya, Philip akan mengawali nih perjumpaan kita kali ini karena akan ada informasi yang sangat menarik yang akan di-share sama Philip untuk viewers. yes, ini aku sebagai pakar indera ke-10 Alia ya, akan kasih informasi pada viewers di rumah untuk ada desainer anak muda bangsa tanah air yang sudah memberikan inovasi melalui karyanya yang ready to wear Alia, yang mengangkat konsep Victorian. Wow, ready to wear konsep Victorian. Wah, keren banget. Anyway, kita akan lihat nih karya fashion terbaru di tahun 2022 oleh desainer Renimo. Nah, itu dia tuh tadi desainer yang bikin konsep Victorian tadi, keren betul banget. Kira-kira kayak apa ya, modelnya keren nggak ya kayaknya? Penasaran sih. Iya. Langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers, sebagai salah satu fashion designer muda, nama Renimo sudah tak asing lagi. Kreatif dengan mengeluarkan karya dari pelepah pisang, wanita asal Riau ini pun mengeluarkan desain ready to wear terbarunya. Untuk koleksi tahun ini ready to wear-nya saya mengangkat lebih ke feminim, lebih ke elegance, dan dipakai semua wanita, dan warna-warnanya lebih ke earth tone, black dan white. Sisi feminimnya Renimo itu ready to wear-nya lebih ke kemben karena menampilkan struktur body, lebih ke body shape, dan lebih memberikan nuansa yang elegan. Selain mengangkat model-model yang feminin dengan keindahan tubuh wanita, untuk warna yang dikeluarkan tahun ini pun masih menggunakan warna-warna earth tone dan tentunya monokrom. Tidak hanya itu saja, desainer yang juga pernah mendapatkan penghargaan bergengsi kategori Fashion IFCA se-Indonesia ini juga memiliki alasan tersendiri dalam pemilihan warna-warna monokromnya ini. Kenapa saya memilih warna-warna yang monokrom? Karena karakteristik dari brand Renimo-nya sendiri itu menggunakan warna-warna monokrom seperti hitam dan putih, karena hitamnya tersendiri udah memberikan kesan yang elegan dan mewah gitu. Jadi warna-warna putih dan warna-warna hitam itu sudah menyampaikan kesan yang lebih elegan. Viewers terinspirasi dari zaman Victorian, pada koleksinya kali ini Reni sendiri ingin menonjolkan pada koleksi kembennya, di mana koleksi kembennya meski terlihat simpel namun tetap elegan. Penggunaan bahan material pun dipilih sedemikian apik, salah satunya dengan menggunakan bahan sutra. Koleksi saya ini terinspirasi dari Victoria, karena Victoria itu pada zamannya lebih mengenal ke kemben. Jadi di tahun ini saya ingin mengembangkan kemben-kemben pada masa lalunya. Untuk ready to wear-nya sendiri memberikan kesan-kesan elegannya, karena di Victoria itu mereka juga memberikan moto-moto yang seperti mutiara, pearls, dan saya juga mengembangkan dari pada era masa lalunya, dan juga desain-desain saya menambahkan seperti mutiara pada lainnya gitu. Untuk bahan-bahannya sendiri untuk ready to wear sangat elegan. Kita menggunakan semi sutra dan semi wool untuk memberikan kesan yang lebih mewah dan nyaman dipakai.
Nah, viewers, tentunya koleksi-koleksi Renimo ini begitu mewakili sisi feminin dari sosok wanita. Diharapkan dengan koleksinya kali ini bisa memberikan dan meningkatkan rasa percaya diri. Simple namun terlihat begitu elegan. Nggak salah, apalagi menggunakan warna monokrom dan juga earth tone ya Al ya, sehingga semakin menambahkan kesan semakin trendy banget gitu ya. Iya, keren banget. Dan kalau kayak anak-anak TikTok bilang, biasanya kalau perempuan pakai bajunya dengan earth tone gitu namanya cewek bumi. Cewek bumi Cewek ya? bumi. Kalau cewek kayak kita hari ini, cewek kue. cewek kue. Kalau yang hitam-hitam, cewek mambo. Mamba. Oh, mambo ya. Mambo atau mamba, nah itulah ya. Mungkin viewers yang suka main TikTok tahu tuh. Dan tadi itu makanya kita bisa lihat ciri khas dari Renimo ya, yang agak-agak cewek bumi. Anyway viewers, kita tinggalkan Renimo. Selanjutnya kita akan share informasi dari dunia musik. Yes, benar sekali. Alia ini salah satu penyanyi luar biasa yang cantik juga, yang sama cantik kayak Alia. Gombal. Ini akan menggelar konser internasional pertama di Singapura. Bunga Citra Lestari akan menggelar konser pertama di Singapura. Wah, keren banget. Congratulations untuk Bunga Citra Lestari. Congrats ya Kak Unge, semoga konsernya lancar. Dan tentunya kalau nggak salah nih ya, konser ini juga menjadi titik awalnya Unge loh untuk jenjang karir internasionalnya. Itu keren banget nih. Dan juga ya seperti dari sosok dirinya yang lebih baru juga tentunya setelah melewati masa-masa yang cukup sulit viewers. Anyway, penasaran nggak sih Philip, kira-kira musisinya siapa aja ya yang diajak sama Kak Unge? Iya kan, Singapura ya? Iya, diajak ke sana, mungkin bisa duet atau ya? mungkin mereka yang main instrumen. Kayak penasaran ya, gimana nih? Tentunya kita juga bisa menarik banget untuk bisa menyaksikan, apalagi ketika fansnya Kak Unge sekaligus viewers bisa nonton informasi selengkapnya yang berikut ini. Viewers, tanggal 19 dan 20 Juli mendatang tentu saja akan menjadi tanggal cantik yang begitu berkesan bagi Bunga Citra Lestari. Pasalnya, BCL akan menggelar konser pertama internasionalnya di Resort World Sentosa, Singapura. Yang pasti I'm very excited bahwa ada my first international solo concert ada di Singapura. It's an intimate concert di RWS. Jadi persiapannya kalau ditanyain ya mungkin kalau sekarang nih aku lagi gencar-gencarnya mempersiapkan fisik. Karena for the first time aku pernah It's Me BCL itu kita aku nyanyi 27 lagu satu hari, tapi ini aku harus nyanyi 20 lagu untuk 2 hari berturut-turut. Jadi fisik harus lebih dipersiapkan lagi gitu, apalagi sebelumnya kan maksudnya kita pandemi dan kita nggak, ya semua juga tahu ya mungkin menyanyi itu tidak sesering biasanya. Jadi aku pelan-pelan mesti menyesuaikan lagi fisik untuk bisa punya endurance yang cukup gitu ya, untuk bisa menaklukkan 2 hari, karena kita tetap mau kasih experience yang sama berkesannya untuk kedua harinya gitu. Nggak mau kan tiba-tiba yang hari pertama oke, hari kedua drop gitu kan secara fisik gitu. Jadi aku nyiapin fisik, semua konsep panggung, lighting, visual, musik itu udah kita jalanin. Tapi memang masih ada beberapa part yang masih kita on further discussion, masih kita diskusikan untuk bisa menyajikan sesuatu yang aku rasa paling tepat untuk disajikan di Blossom ini sendiri. Konser bertajuk Blossom Intimate ini memang seolah menjadi titik balik BCL dalam karirnya selama kurang lebih 2 dekade ini. Mencoba bangkit, melangkah hingga menjadi BCL seutuhnya. Tentu saja konser ini begitu banyak dinantikan masyarakat dan fans dari BCL. Untuk menambah kemeriahan konser Blossom Intimate, BCL menggandeng musisi Ariel Noah dan Alvin Joe yang merupakan jebolan X Factor Indonesia. Sebanyak 20 lagu hits milik BCL akan dinyanyikan olehnya, tentu saja dengan arrangement dan musik yang berbeda. Tidak hanya itu saja, konsep dari konser ini pun juga dipersiapkan secara matang. Ya, I think prosesnya aja semuanya harus dilewatin.
gitu. Grieving sendiri kan ada prosesnya ya, dari kita belum bisa terima sampai kita belum sadar, sampai kita sadar gitu apa yang terjadi. Terus setelah itu apa gitu kan, apa yang kita lakuin. Aku rasa jadi merinding gue. Aku rasa segala proses itu aku lewatin dengan cukup sabar terhadap diri aku sendiri gitu. Jadi sedikit demi sedikit aku coba mengenal aku identik. I'm sorry to bawa ini lagi ya, cuma maksudnya dari awal aku berkarir sampai ke 2020, aku menikah 2008, udah sama Asraf dari 2007. Jadi dari karir nyanyi aku tuh semuanya ada perannya almarhum di dalam perjalanan aku, dan identik kan. Kita berdua tuh identik, orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri menjadi diri yang pure sendiri itu kan nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi diri aku sendiri ini seperti apa, berdiri sendiri seperti apa, tidur sendiri seperti apa, makan sendiri seperti apa. Jadi dari situ ya aku mencoba mencari apa yang dari diriku yang lama yang bisa aku bangkitin lagi semangatnya, dan apa yang aku temukan di perjalanan itu untuk bisa membentuk diri aku a better one sekarang sendiri gitu. Jadi itu karena amat sangat masuk ke segala aspek gitu, personal masuk, ke dalam karir masuk, semangatnya masuk di situ. Jadi ya itu aku berusaha sabar aja, pelan-pelan mengenal diri sendiri. Dan aku sekarang, aku nggak bisa bilang ini udah paling kenal aku sama diri aku sendiri, udah paling hebatnya lah aku dibandingin kemarin-kemarin tuh bukan begitu, tapi aku masih dalam proses, tapi prosesnya sekarang blossoming gitu, udah lebih more happy times, semangatnya lebih banyak gitu. Jadi aku siap untuk memberikan energi itu, karena kan kita nggak mau dong, maksudnya awal-awal ditonton orang tapi orang kayak ngeliat energi yang lagi in pain, ngeliat energi yang ini yang itu. Nah, sekarang ini energinya udah berubah lagi, energinya dari blossom, I want to give happiness gitu, maksudnya happiness tuh hope ya, mungkin lebih ke sebuah harapan kalau apapun tuh bisa kita laluin sih. Mungkin kalau dari dalamnya, secara dalamnya tuh begitu. Cuma ya baik itu berusaha gambarkan dari looknya, dari musiknya, dari repertoar lagunya, dari aransemen barunya nanti seperti apa ya. Ini nggak akan jauh berbeda karena it's still BCL, tapi ini BCL yang ini udah banyak yang dia temukan nih dalam perjalanannya, udah banyak pelajaran baru yang dia temuin, udah menjadi orang yang lebih ada isinya daripada yang sebelumnya karena apa yang sudah terjadi. Jadi gimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi gimana tetap punya semangat di saat kita nggak even tahu mau semangatnya kayak gimana. Itu tuh aku pengen orang tuh ngelihat itu juga gitu, ngelihat itu dari, jadi yang berkembang dari diri aku tuh dari dalam tuh perkembangannya buat aku sih banyak. Memang nggak mudah, tapi banyak yang aku temukan di diri aku sendiri karena aku sekarang berdirinya sendiri nih. Jadi aku lebih punya banyak waktu untuk mengenal ke dalam gitu, dan tidak ada embel-embel ya, mungkin mamahnya Noah gitu kan ya sekarang ya. Tapi ya jadi fokusnya bisa lebih banyak waktu untuk fokus ke diri aku sendiri, ya itu aku manfaatkan untuk bisa menyajikan sesuatu supaya bisa ditonton sama audience, sama fans yang nyemangatin aku selama ini, sama teman-teman juga gitu yang never ending support gitu. Jadi aku thank you for that, aku bisa juga ada di sini dan berani untuk membuat sebuah konser gitu di Singapura. Ya just do it deh, kalau sekarang buat aku waktu tuh berharga banget. Kalau ada kesempatan, kita ngerasa kita mampu, kita lakuin, give the best. Nah viewers, tentu saja konser kali ini diharapkan menjadi ajang pembuka BCL untuk bisa melanjutkan konser internasional ke negara-negara lainnya. Kusangka semua itu palsu.